Gue rasa lu butuh alat yang satu ini. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah sebuah produk dari Mini Sopuru yang dikirimin langsung nih ke studionya Radio Gadget. Jadi kalau gue lihat ini tuh kayak docking buat monitor ya. Nah, dengan alat ini lo bisa nih pakai PC lu dengan lebih dari satu monitor. Dan di video kali ini gue pengen unboxing produk yang satu ini. Dan buat lo yang penasaran sama produknya, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke teman-teman, jadi seperti ini penampilan box dari Mini Sopuru 15-in-1 Triple Monitor Docking Station. Ya, jadi dengan alat ini lo bisa pakai 3 monitor sekaligus. Dan ya, penampilan boxnya seperti yang bisa lo lihat di depan sini ada gambar alatnya ya. Kalau misalkan gue bilang sih ini bisa dibilang adalah USB hub, tapi dengan fitur yang lumayan banyak ya. Jadi dia juga sudah include charger 140 watt, adapter sih lebih tepatnya. Terus di sini ada tulisan thank you for choosing Mini Sopuru. Di bagian sebelah sini ada tulisan 15-in-1 Triple Monitor Docking Station. Terus di sini ada logo Mini Sopuru lagi, di sini ada tulisan Mini Sopuru lagi. Sedangkan di bagian belakangnya ada beberapa nilai jual ataupun juga fitur dari USB hub yang satu ini. Jadi dia bisa pakai untuk triple monitor, dia juga bisa multi konektor juga ya, bisa dipakai buat ngecas handphone, bisa dipakai buat ngecas smartwatch juga. Bahkan untuk pindah data langsung dari sebuah device macam flash disk ataupun juga hard disk eksternal ke PC itu bisa banget hanya dengan satu kabel aja. Oke, ini ada beberapa nilai jual utamanya lagi yang sebenarnya cukup banyak juga. Dan langsung kita buka aja seperti apa isi dari paket penjualannya. Oke, ini ternyata dia dalamnya dibungkus sama sebuah box lagi. Ya, ini kita singkirkan saja supaya tidak terlalu ramai meja unboxingnya. Di sini ada tulisan Docking Station Mini Sopuru. Kita langsung buka di sini dan ya, kita langsung dihadapkan sama device-nya teman-teman. Jadi seperti ini untuk device-nya, dan ini cukup berat ya untuk device-nya. Jadi kita taruh dulu di sini untuk device-nya. Terus kita di sini di dalam paket penjualannya kita dapat apa lagi? Oke, kita langsung lihat di sini kita dapat kabel data ya teman-teman ya. Gue nggak bisa bilang ini kabel charger karena dia ternyata kabel datanya ini lumayan pendek. Kalau charger harusnya sih agak panjang ya. Oke, ini ada kabel data USB Type-C to USB Type-C seperti ini, yang ini cukup kaku ya teman-teman ya. Tapi harusnya sih ini kuat. Tapi pendek banget ya kabel datanya. Oke, kita taruh dulu aja. Ini ada kabel data seperti ini. Terus ini ada dongle di dalamnya. Oke, di dalamnya ini ada dongle USB Type-C to USB yang which is kalau misalkan PC lu, laptop lu gitu ya, nggak ada konektor USB Type-C-nya, lo bisa pakai dongle ini. Dan ini kita taruh lagi di sini. Terus kemudian kita dapetin flash disk di sini. Oke, kita lihat di sini ada flash disk di dalamnya yang gue nggak tahu ini isinya apa. Nanti kita bakal coba cari tahu. Ada tulisan Mini Sopuru di sini. Terus ini kita buka, ini isinya adalah charger, keterangannya seperti itu. Oke, jadi ini charger dengan output dia ada di 140 watt maksimal. Dan dia udah kompatibel juga untuk konektor charger di Indonesia ya. Maksudnya konektor listrik di Indonesia dia udah kompatibel juga dengan bentukan fitting yang dua kayak gini. Dan ya udah, isinya cuman itu aja. Oh, sama ini teman-teman. Isinya ada friendly reminder before. Oke, jadi ini kayak buku panduan gitu ya. Dan ini ya buku panduan juga. Jadi intinya seperti itu isinya. Ini kayaknya sih installation guide gitu ya. Oke, kita coba singkirkan ini dulu dan kita akan fokus sama device-nya. Oke, jadi seperti ini device-nya teman-teman. Dan ini berat banget ya. Asli ini berat banget karena dia bahannya dari metal kayak gitu, yang artinya sebenarnya menurut gua itu cukup bagus mengingat device ini akan connect terus ke listrik ataupun juga ke charger yang tadi 140 watt ini.
kalau misalkan dia connect terus otomatis bakal panas. Nah, casing aluminium ini bikin si produk ini ataupun juga docking station ini dia jadi dingin teman-teman, apalagi kalau misalkan lo pakainya di ruangan yang ber-AC. Oke, kita tur dulu untuk device-nya, dia ada apa aja. Jadi bentuknya seperti ini, mengotak tapi lebih mirip kayak kapsul juga ya. Dan ini cukup berat, gue nggak tahu ini beratnya berapa. Yang jelas ini pasti lebih dari 200 gram. Ada tulisan Mini Sopuru. Terus di bagian kanan kirinya ini kayak ada lubang udara gitu ya, lubang sirkulasi udara kayak gitu. Di bagian bawahnya di sini ada padnya gitu yang biasanya kalau misalkan ditaruh di meja dia nggak akan gampang geser, which is itu bagus karena biasanya kan kita bakal colokin charger, bukan colokin charger ya, colokin USB seperti ini, dan kalau misalkan dia licin, dia gampang banget ke dorong-dorong. Oke, di bagian depannya di sini ada tombol powernya, ada jack audio 3,5 mm untuk headset pastinya. Terus juga di sini dia ada untuk micro SD dan juga untuk SD card ya. Kalau misalkan lo pengguna SD card ataupun juga micro SD, jadi bisa langsung pindahin data menggunakan device ini. Terus di sini ada tulisan USB-A 5 GB per second, ada 2 di sini yang artinya USB-A-nya ini dia bisa transfer data sampai 5 GB per detik. Terus di sini ada USB-A juga, cuman di sini ada gambar listriknya yang artinya untuk USB-A yang di sebelah sini bisa dipakai buat ngecas. Ingat, chargernya ada di 140 watt yang artinya itu cukup untuk ngecas device yang lo punya. Terus di sini ada 2 buah port USB Type-C 10 GB per detik yang dia udah support 45 watt untuk USB Type-C yang di sebelah kiri, dan yang di sebelah kanannya dia power delivery 22 watt. Oke, tapi kalau misalkan dipakai barengan, jadi gini. Kalau misalkan lo pakai satu yang di sebelah sini, output maksimalnya ada di 45 watt, tapi kalau lo pakai dua-duanya itu output maksimalnya ada di 22 watt aja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Terus kemudian di bagian belakangnya di sini ada DC in, yang artinya nanti dia chargernya ataupun juga adapternya bakal connect ke sini. Terus ada satu USB Type-C lagi yang dia support sampai 85 watt. Yang ini yang dikonekin nanti ke PC ataupun juga ke laptop yang lo pakai. Ada port LAN ya, RJ45 kalau nggak salah ya namanya. Terus juga di sini dia ada display port. Ada juga HDMI ya, ada 2 di sini port display portnya, dan juga HDMI-nya ada 2, dan di sini ada satu lagi HDMI yang ketiga. Jadi kalau misalkan lo punya 2 monitor yang pakai display port, lo bisa pakai port yang ini, terus yang satu lagi nanti bisa pakai yang USB Type-C. Nah, hostnya ataupun juga PC atau laptopnya itu nanti dikonekin ke yang di sebelah sini. Jadi bukan yang 3 ini ya teman-teman. Dan ya seperti itu aja experience unboxing untuk alat yang satu ini. Sebenarnya gue udah coba alat ini, tapi gue cobanya hanya untuk pindah data aja menggunakan yang ada di depan ini. Kalau untuk yang di belakang ya teman-teman, gue ini belum coba. Kenapa? Karena satu, gue cuman punya satu monitor aja. Jadi gue belum bisa cobain untuk yang display portnya ini berfungsi atau enggak. Tapi sih kalau gue cobain dari PC, gue colokin ke sini, terus gue colokin ke monitor, dia bisa keluar gambarnya. Tapi karena gue cuman punya satu monitor aja, jadi gue nggak bisa demoin kalau misalkan dia menggunakan lebih dari satu monitor itu seperti apa. Overall kalau gue cobain untuk yang di bagian depannya ini ya teman-teman, ini semuanya berfungsi dengan baik. Cuman kendalanya yang ada sama gue gitu ya sekarang, kendalanya adalah ini kabelnya terlalu pendek teman-teman. Yang alhasil ini tuh harus deket banget sama PC ataupun juga laptop. Yang kalau misalkan seandainya lu pakai PC itu lu taruh di bawah meja ataupun jauh dari monitor, dia agak ribet kalau menurut gue. Jadi gue harus ganti kabel yang lain. Yang gue nggak tahu apakah kabel yang lain itu dia speednya itu bakal sama kayak kabel data bawaannya atau enggak. Nah,
Buat harganya sendiri ya teman-teman, kalau dirupiahkan ini harganya kurang lebih ada di 2 jutaan something. Dan buat lo yang emang tertarik mungkin sama alat ini, gue udah taruh link pembeliannya di kolom deskripsi box di bawah. Dan mungkin segini dulu aja ya teman-teman cerita gue mengenai Mini Sopuru. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe video gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.